Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon atuh nih? Oh, kenapa nih? Mangga nih, mangga. Mungkin agak sempit. Nah, atuh apa? Nyari gimana gitu nih? Eh, Balik lagi di konten Jerry Jelajah Misteri. Ya, untuk kali ini kemungkinan kita ada kedatangan tamu Tamu agung ya? tamu agung dari Masih wilayah Kota Bandung. si wilayah Kota Bandung, di mana namanya itu Kang Ian ya. Kang Ya, Ian. Kang Ian ini ya mulai di daerah Bandung kota tuh udah mulai kesohor lah ya. Oh iya. Benar. Mulai kesohor udah sampai banyak orang ngantri minta pengobatan. Benar. Karena Gosip memang itu. bukan gosip sih yang saya tahu. Udah beberapa kali orang juga yang tanya yang seperti itu juga. Ya jangan gitulah, saya juga diobatin sama Kang Ian juga nih. Aduh. Mungkin Kang Ian bisa kenalin dulu ke Oke, teman-teman teman-teman Jerry. ya, bisa di Halo, nama saya Kang Rian. Kang Ian biasa dipanggilnya. Dari Bandung sih. Masih dari Bandung ya? Iya, dari Bandung. Oke. Oke, jangan tegang gitu atuh. Kang Ian santai aja. Kayak nggak pernah ngeliat kamera ya. Padahal mah dia pura-pura dia nih. Iya. Orang sakti tapi bener ilmu padi ya. Ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Benar. Aduh. Dan kebetulan ini UATJ juga lagi nggak ada ya. Iya, lagi beranangir, jadi ya mau nggak mau Kita dapat Asep undang. nih, Asep. nih, Dan Asep kita itu. kebetulan didatengin sama sesepuh lah ya, sesepuh. Ya, Meskipun sih, muda, sesepuh. tapi isinya sepuh ya. Sepuh. Benar. Pokoknya udah urban legend lah di daerah Bandung Kota tengah-tengah itu. Wah, Kang Ian, wah, sakti. Tingkatnya masih tingkat RW sih sebenarnya. belum Jabar, belum. Ya itu namanya Tingkat ilmu kota. padi ya, Benar. semakin berisi semakin merunduk. Aduh, Kang ini gimana? Ya gini lah Kang, boleh cerita-cerita nggak nih? Awalnya kayak gimana sih bisa sampai seterkenal itu, bisa sampai ada makhluk-makhluk yang kayak gitu tuh ya? Tapi gini, Asep saya tuh dengar cerita katanya ya, Kang Ian itu tuh ada pernah dapet apa ya di kalau maafnya ngomong tuh diguna-guna lah ya. Iya, awalnya itu saya diguna-guna gitu. Awal gimana nih? Awal mulanya tuh Awal gimana mulanya- bisa kejadian itu tuh maksudnya awalnya itu karena apakah Kang Ian ini nakal, tukang jelek apa gimana kita kan belum tahu nih. Iya. Awal cerita mulanya itu seperti apa gitu. Jadi awal mulanya itu biasa pergaulan di kota Bandung ya, lumayan lah waktu itu waktu masih muda banget. Terperosok lah ke Dunia. lingkaran yang begitu, maksudnya dunia perduniawian lah. Benar. Ah, sampai akhirnya ketemu cewek lah, gitu. Cewek beneran, cewek bohong? Cewek beneran, Gitu. yang katanya sih akhirnya tahu itu ternyata saya itu dimainin dengan yang gitu-gitulah, apa pepelet gitulah, guna-guna gitulah gitu. Jadi intinya mau nyerang Akang ya? Ya gitu. Mainan Jadi, mistis lah ya. caranya beda dengan anak muda yang lain gitu. Jadi cewek itu. Nah, saya hampir sempet gila sih, maksudnya stres lah. Jadi stres banget gitu. Jadi Karena diputusin atau gimana? nah, saya dimainin gitu. Jadi kalau bahasa Sundanya mau balueng gitu. Jadi nggak tahu tujuan arah mau kemana ini gitu. Maksudnya nih, maksudnya dimainin tuh apakah dia punya pacar lain Iya. atau Jadi apa? Dia tuh masih berhubungan dengan laki-laki selain saya gitu. Entahlah kalau itu pacaran atau yang lainnya kita nggak tahu lah, saya nggak tahu. Cuman sampai akhirnya tuh jadi selama berhubungan itu saya jadi banyak pertanyaan di benak saya itu tentang ini cewek serius atau enggak sih. Terus kok saya sampai sebegitunya ke cewek ini gitu. Sampai saya lupa segala macam lah, semuanya saya lupa. Bahkan saya sampai nggak ingat lah sama orang tua lagi sakit atau gimana misalnya gitu. Jadi saya
cek bahasa Sunda mah diedankeun pisan lah ke awewe eta teh gitu. Bebeakan gitu. Jadi sampai suatu hari saya lagi makan Indomie nih di warkop biasa, lagi nongkrong. Sama ceweknya? Enggak, sendiri saya. Ada teman saya bilang, muka kamu kayak dicoret-coret areng, katanya. Hitam banget, jelek banget. Itu temennya yang bilang? Teman saya bilang gitu. Dia juga sama lah, smart people juga lah, bisa dibilang smart people juga, sakti juga lah gitu. Dia tiba-tiba bilang begitu, ini mukanya kayak diarengin gitu. Saya bingung lah, saya kira lelucon gitu. Saya bilang, saya ganteng gini, masa iya sih gitu. Saya hitam, dengan ya kan? bercandanya ya kan? Ya kan? Aduh, ya kan? Masa dibilang hitam? Masa ya? dibilang jelek, seganteng-ganteng Ada gini arangnya. kan? Gitu. Makanya saya jawab ke teman saya, kok jelek? Saya ganteng. Enggak gitu, nggak mungkin saya jelek gitu. Karena saya asa kasep, tong heureuy gitu. Kita ke teman saya, serius katanya. Nanti beres makan, kamu ikut saya katanya gitu. Kemana? Temannya itu udah ngomong. Saya tanya kan, kemana? Ikut aja. Akhirnya saya dibawa ke Pak Ustadz lah, bisa dibilang Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. yang lebih ngerti lah yang ya. lebih ngerti gitu. Akhirnya saya dibawa, dan itu memang posisi saya lagi nggak tahu nih saya mau ngapain, nggak tahu tujuan arah lah. Pokoknya yang di pikiran saya itu cewek itu terus gitu. Jadi kayak gimana sih, kayak anak kecil gitu lah. Bucin kalau bahasa sekarang. Wah, bucin banget lah, bucin lah, Bucin. sampai lupa semuanya gitu. Nah, akhirnya saya dibawa ke sana, ke yang sekarang tuh jadi guru saya, bisa dibilang gitu. Saya dibawa, pas saya dibawa itu Di mana tuh? Di Bandung itu kan? masih area Bandung, dia masih area Bandung. Nah, saya dibawa sama teman saya itu ke situ, tapi di sana tuh saya dibikin kesel. Di sana Maksudnya dibikin kesel? Jadi saya datang ke sana itu saya nggak ditanya, nggak disapa. Jadi malah teman saya itu asik ngobrol sama guru yang sekarang jadi guru saya gitu. Itu tuh saya kesel kan. Nah, saya ngapain di sini? Nanaonan gitu. Cek bahasanya nanaonan, diajak ke dia itu ngobrol enggak gitu. Disuguhin enggak, ngapain? Dikacangin lah. Dikacangin lah. Saya nggak tahu kan awalnya. Ternyata orang berdua ini tuh mancing saya biar saya emosi. Biar keluar. Karena kalau emosi katanya kan setannya tuh pada seneng kan gitu kan. Nah, setan jin atau apalah gitu. Nah, kalau udah gitu saya emosi lah. Sampai saya bilang, saya mau pulang gitu saya gitu. Itu udah hampir 1 jam saya dikacangin. Nah, udah 1 jam dikacangin, akhirnya saya dipanggil sama bapak itu gitu. Terus sini katanya, saya cuman dipegang pundak. Saya cuma dipegang pundak, tapi rasanya kayak sakit hati banget gitu. Di waktu Ustadz itu pegang. Padahal dia cuma megang aja, terus sambil nanya, kenapa? Gitu. Kunaon jang, gitu pakai bahasa Sunda dia nanya gitu. Nah udah gitu, sakit hati banget saya tuh. Itu kayak yang marah gitunya ya? Sakit hati tapi nggak terima gitu. Nah udah gitu, saya tuh dibacain apa saya nggak tahu. Itu kepala saya Sampai pecah. kayak dipukul keras banget sampai saya tuh jatuh beneran gitu. Selama saya jatuh itu tuh semua pertanyaan yang ada di benak saya itu semua saya nyaksiin sendiri gitu. Jadi gimana? Kayak misalnya contohnya, dia tuh pacaran lagi nggak? Dia tuh bener nggak sama saya? Jadi Cewek itu tuh. jadi saya tuh nonton semuanya gitu. Oh berarti Kang Ian itu di waktu habis kayak kabin dipukul, dia ngeliat gitu kayak. Seolah-olah saya lagi nonton, nyaksiin semua yang Dia lakuin. Enggak, Logiknya main, logiknya keluar. Logika akal sehatnya main gitu. saya nggak ngerti lah itu. Cuman saya kayak yang nonton gitu. Kayak nonton, jadi semua pertanyaan saya akhirnya terjawab di situ. Sekilas kayak yang sebentar saya. Padahal saya nonton itu dari jam 12 sampai jam 4. Jam 12 jam. malam sampai pagi.
Ya sampai jam 4 pagi. Saya tidur. Tapi saya nonton semua, soalnya saya lagi nonton aja gitu. Kayak di bawah alam sadar gitu lah ya. Akhirnya saya dibangunin, terus ditanya katanya, Mimpi akhir malam. apa, kamu masih mau sama cewek itu? Dan saya dengan tegas saya bilang enggak. Kata saya gitu. Tadi kan saya tanya kamu ngotot pengen sama cewek itu, enggak, sekarang saya udah enggak gitu. Udah nggak mau lah segala macam. Karena setelah ngelihat kejadian yang tadi tadi Karena itu, saya seolah-olah nontonin semua apa yang semua Lihat keburukan-keburukan sebelumnya. mungkin itu ya keburukan apa yang saya nggak tahu lah gitu, saya ditontonin semuanya. Akhirnya tangan saya diambil, ini yang jahilin kamunya dari Cirebon. oh yang dapat kiriman lah ibaratnya. Kamu dikirim terus, kamu digenjot terus, beruntung kamu nggak gila, katanya gitu. Saya bilang udah hampir gila saya, karena memang udah nggak tahu tujuan hidup lah gitu. Saya hampir gila, kata saya. Habis itu, ini kamu ternyata punya tempat. Nah, punya tempat. Maksudnya apa ya? Nggak semua orang punya peluang untuk belajar, dan banyak orang yang sengaja belajar tapi tetap nggak bisa. Maksudnya nggak apa ya? Ini secara nggak ada bakat lah. Dan saya itu kebetulan aja gitu. Saya kebetulan aja punya kesempatan gitu untuk di dunia seperti ini gitu, untuk lebih paham gitu. Nah, yang ngejailin saya tuh nggak mau pergi gitu ceritanya, nggak mau pergi sampai ditanya, kenapa nggak mau pergi, karena saya udah terlalu nyaman di sini katanya. Gitu. Sama yang itu. Terus akhirnya gimana tuh sih? Oh, itu tuh yang ngirimin saya itu ternyata sosoknya nenek-nenek. Namanya siapa? Saya kurang ngerti lah kalau namanya, karena rubah-rubah terus ya. Kalau setiap ditanya itu rubah-rubah terus. Namanya. Gitu. Jadi udah gitu merinding saya. Kan yang dicari. Saya jadi merinding gitu ya. Enggak, karena ini memang Ya. benar kisah nyata mungkin Iya. kali ya. Iya gitu. Jadi, nah setelah itu masih malam itu saya itu jadi diajarin untuk kamu bisa berkomunikasi dengan beliau lah, maksudnya dengan sosok Nenek tadi itu. Saya bilang gimana caranya saya berkomunikasi gitu. Udah gitu saya nggak ngerti caranya komunikasi, karena saya dari dulu orangnya nggak percayaan dan orangnya penakut banget. Jadi ketika saya dihubungkan dengan misteri seperti ini tuh, saya nggak mau lah, mistis kayak gini tuh saya nggak mau, saya nggak percaya gitu. Nah akhirnya saya diajarin, kamu tinggal atur napas terus untuk nyatin untuk masuk untuk berkomunikasi lah gitu. Nanti dia juga datang sendiri gitu. Akhirnya saya praktekin di rumah karena penasaran kan. Praktekin di rumah, bisa masukin tapi nggak bisa ngeluarin, gimana caranya ini? Saya udah capek gitu badan saya, jadi kayak sosok nenek itu terus saya gitu. Makanya awal itu ya sempat lucu lah. Nah tapi tetap saya nggak percaya. Enggak, nah, tadi di waktu dia masuk terus nggak bisa ngeluarin. Nah Itu gimana caranya akhirnya bisa keluar? akhirnya mama saya nelfon teman saya itu. Oh, Akhirnya iya, dia iya. datang karena rumahnya dekat tahu. Nah akhirnya dikeluarin sama teman saya gitu. Kata teman saya kalau nyobain bareng katanya, biar kalau nanti ada apa-apa biar saya bisa katanya gitu. Tapi kan namanya penasaran kan, mau coba depan teman kan gengsinya gede kan, gitu. Malu kan. Apalagi pas ketika masuk itu sosoknya kayak nenek-nenek, malu gitu. Jadi semua raut muka masuk itu kayak nenek-nenek. Jadi persis semua tuh ya. Oh, dari cara duduk, dari cara ngomong, terus bibirnya menye-menye gitu. Mungkin nanti bisa lah ya nunjukin lah ya. Ya, itulah. Nah, habis itu saya nggak percaya, tetap nggak percaya. Tapi semakin saya nggak percaya, Semakin didatengin. semakin dia nunjukin eksistensinya bahwa dia tuh ada. Jadi awalnya itu saya guru itu, bapak itu bilang katanya dia tuh
makannya cuman zikir kamu aja katanya. Sholat kamu aja. Berarti yang dikirimin itu jatuhnya tetap yang Ya kamu berdoa baik ya. kamu berdoa untuk diri kamu aja sendiri, tapi dia juga ikut seneng katanya gitu. Karena secara nggak langsung Dia juga suka sama Akang ya. itu Salah satunya. dia nggak mau pergi, dia suka sama saya katanya. Meskipun saya juga nggak tahu gitu. Nah, udah gitu saya cobalah untuk sholat karena saya karena pergaulan yang lupa lah sama yang Maha Kuasa tuh. Udah lupa lah, udah jauh banget gitu. Tapi ya jatuhnya ada untungnya juga Ada ya. kebaikan juga, ada maksudnya pasti ada negatif dan positif lah mungkin gitu. tapi ya tetap kepercayaan sama Kepercayaan Allah sama tetap. Allah gitu. Nah, saya sholat, rajin zikir gitu. Tapi ketika saya sholat itu seolah rame di belakang saya yang ngikutin. Ya kan karena saya penakut, jadinya nggak khusus saya sholat, pengen cepet-cepet aja. Terus saya sholat sampai merem terus gitu. Nah, udah gitu. Berarti pas keadaan situ udah bisa ngelihat yang aneh-aneh ya, Pak? Udah di situ udah kelihatan, cuman sayanya belum siap. Makanya ketika udah kerasa ada nih kayaknya, saya merem atau kemana aja nggak gitu. Ngalihin perhatian itu tadi. Gitu. Nah, balik lagi ke dulu sebelum saya gitu juga saya sempat ketika saya pulang kerja. Dulu saya kerjanya malam, pulangnya malam, subuh pulangnya. Dan setiap saya dipengaruhi badan oleh alkohol, itu tuh saya selalu dilihatin Dilihatin maksudnya? sosok yang gitu. Itu sampai saya sadar, benar-benar sadar gitu. Iya, Jadi bukan jackpot ya. Benar, bukan yang mabok. karena mama saya yang sering nyaksiin saya teriak-teriak di depan gang gitu. Kan rumah saya di gang kan. Teriak-teriak, ma, dari jauh itu karena saya takut. Mau masuk rumah Oh, lu tadi ya. saya sempat lihat, Alarm mama. kata mama, gandeng sih aku kalau kadang sebuting takut kata aku tuh gitu. Makanya saya waktu itu sempat lihat permen. Permen diikat. Permen diikat itu saya lihat sebelum ini ya. Terus saya lihat yang duduk di genteng gitu, tapi kakinya ke bawah. Panjang. Kakinya nggak kelihatan, cuman bajunya gitu ke bawah. Dia pakai baju putih. Saya nggak berani lah. Saya mau nurunin motor, kan rumah saya masuk gangnya tuh turunan gitu. Jadi kalau ban depan udah masuk ke turunan Naik itu, lagi susah. naik lagi berat kan. Jadi mau nggak mau saya labrak gitu. Sambil teriak-teriak, mama gitu. Jadi ngetok pintunya dari jauh. Anak mama banget ternyata Akang ya. Gitu. Nah, udah gitu. Nah, balik lagi nih. Nah, setelah saya sholat, zikir gitu. Nah, akhirnya saya awalnya tuh saya nggak bisa untuk ngontrol nenek itu, sosok nenek itu yang ada di badan saya. Ketika dia masuk itu, saya nggak bisa ngontrol karena saya lepasin semuanya gitu. Makanya ketika sekali aja dia masuk, pas begitu keluar saya ngerasa capek banget. Kayak abis olahraga, capek banget gitu, semua badan tuh capek. Nah, saya sering tuh jadi intens ke bapak itu. Sering datang ke Datang Ustadz bapak tadi itu belajar. untuk sharing segala macam. Meskipun tetap nih di benak saya tuh, karena saya dari awal tuh saya udah bilang saya percaya nggak percaya sih gitu. Nah, udah tuh karena saran beliau, ya udah kamu baca doa sebisa kamu zikir sebisa kamu yang biasa kamu zikirin gitu. Terus sholawat kalau bisa, itu kan otomatis ngajarin kebaikan kan. Benar. Nah, saya mikir lagi, kalau ngajarin kebaikan Lanjut aja. saya lakuin aja gitu. Udah tuh akhirnya saya coba lagi, tapi di perjalanan itu kan nggak mudah lah, pasti banyak lah gitu, banyak pantangan lah. Nah, habis itu saya tuh setiap sholat subuh, adzan sholat subuh, saya tarik-tarikan selimut, percaya nggak? Disuruh sholat cepet-cepet. Disuruh sholat cepet-cepet, udah tarik-tarikan selimut, saya kayak dibisikin sholat. Kayak dimarahin lah ibaratnya dibangunin. Sholat. Entah halusinasi, tapi itu yang terjadi gitu.
Dan saya tuh sadar tarik-tarikan selimut. Hmm. Sadar banget tarik-tarikan selimut. Sampai akhirnya saya yang kalah gitu. Jadi jauh selimutnya tuh, kaki saya di sini, selimutnya nyampe di sana gitu. Nah gitu udah. Nah karena saya sering sharing ke bapak itu sama teman saya diajakin, kayak misalnya ada orang yang sakitnya nggak wajar gitu. Saya pun selalu nanya sama temen lah, ini saya harus ngapain? Liatin aja dulu. Nah sampai akhirnya saya ada inisiatif nih gitu. Cobain. Maksudnya. Saya nggak nyobain, cuman saya ya Allah, kalau misalnya saya bisa nolong orang ini, coba bukan perlihatkan, bantulah saya biar bisa gitu. Jadi doa saya tuh nggak ada mantra khusus atau apa, enggak. Saya cuma minta, ya Allah, ini gerakin aja tangan saya kalau misalnya saya bisa bantu orang ini untuk sembuh. Toh dia juga begitu sembuh, kayak misalnya yang datang itu saya nggak bisa ruku, ya kan dia untuk sholat gitu, masa iya saya nggak bantuin gitu. Nah udah tuh, kan di kita itu mulut ke mulut cepat. Ketika saya berhasil satu orang, Kemana-mana langsung tuh banyak lah, ada yang keluh kesah, ada yang ini, lama-lama juga saya capek karena mental saya belum siap gitu. Karena kadang juga saya bingung yang harus saya lakuin tuh harus gimana ini gitu. Saya ada yang patah tulang, saya nggak ngerti, cuman saya berdoa karena kasihan anak kecil gitu. Saya berdoa aja, ya Allah tolong sembuhin kalau memang harus sembuh. Saya nggak sentuh, saya cuman baca doa, bunyi tok gitu. Terus anak kecilnya bilang, Om hebat, katanya udah nggak sakit, katanya gitu. Saya kan seneng gitu, aduh jadi ketagihan lah, karena seneng itu jadi ketagihan. Cuma kadang saya tolakin kalau orang yang mintanya aneh-aneh. Saya ini Misalnya susah. oh gitu. Saya Itu contohnya apa minta yang aneh-aneh tuh Kang? Biasanya bisa dijelasin. kayak ada datang, sempat tuh ada penyanyi kondang lah gitu, datang tuh sampai bilang saya pengen rame gitu. job saya, wah saya nggak bisa gitu. Terus ada yang datang, saya pengen punya uang banyak, saya juga sama, saya bilang gitu. Bener. Gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya yang ini saya sakit nih gitu, terus ini gimana ya gitu, saya lebih antusias untuk mengobati yang seperti itu gitu. Yang sakit gitu. Atau enggak, ini sakit saya nggak wajar nih, harus gimana ya, coba dulu gitu, nah sampai akhirnya ketika saya nyoba, ternyata lawannya lebih berat, kelas berat lah ibaratnya. Diserang habis-habisan. Saya habis-habisan, kayak mati suri saya itu. Nah itu, wah udah. Jadi dia sering kehilangan uang. Dia punya grosir, sering kehilangan uang. Dan nominalnya tuh gede banget. Pendapatan dia tuh grosir minuman yang kemasan gitu. Jadi ketika dia dagang jualan itu, setiap jam 12 ketika azan zuhur dia tuh selalu tertidur. Pada saat dia tidur, si uangnya yang ada di laci itu hilangnya tuh sampai 15 juta 20 juta. Bukan sedikit lah ya. Nggak wajar kan gitu. Berarti kan kalau ibaratnya anak kecil yang tuyul itu paling cuma selembar ya, gitu kan. Ini udah banyak banget gitu, 10 20. Nah saya dengan PD-nya kan, ya udah saya Ngerasa coba. sakti ya. Nggak ngerasa sakti sih, saya coba ya. Saya selalu bilang saya coba ya, cuma saya nggak janji gitu. Nah saya cobalah. Akhirnya bisa tuh, itunya ketarik, saya yang jadi yang gangguin grosir itu saya tarik, keluar ibaratnya. keluar. Yang punyanya Dukunnya itu melawan. nyerang saya semua gitu. Nah saya kan nggak ngerti, maksudnya belum paham gitu. Apa efeknya gitu kan? Efeknya gimana kalau nolongin kan gitu. Sampai akhirnya saya kayak mati suri. Berapa lama tuh? Itu 2 harian. 2 harian lah itu. Jadi maksudnya mati suri itu kayak yang saya nggak bisa ngapa-ngapain, lemas banget.
Tapi saya ingat sadar gitu. Tahu ya maksudnya. Paling dilihat di depan ada apa. Ada apa? Sempet karena ada ular. Ular masuk karpet nih. Dibuka karpetnya nggak ada. Ular masuk karpet, dibuka karpetnya nggak ada. Sampai yang ngedoain saya pada loncat, lihat semua itu. Kan teman saya tuh yang ngedoain saya tuh dia berusaha lah ngedoain saya gitu. Sampai loncat. Ular katanya. Saya mau loncat juga gimana saya lemas gitu. Benar. Gitu. Akhirnya kan saya diboyong lagi ke bapak itu gitu. Ke bapak itu ya itu sama. Dipegang pundak saya dipegang. Kalau mau nolongin orang lihat dulu. Katanya cuma bilang gitu tapi sakit hati banget rasanya. Jadi saya datang ke sana saya didudukin, dipegang pundak saya. Langsung saya biasa lagi, normal lagi aja, normal. Langsung instan itu. Langsung ngerokok instan itu. Makanya nah di situ saya sempat maksudnya ngerem tuh lihat-lihat lebih memilah-milah lah gimana gitu. Nah, udah di situ kan makin banyak mulut ke mulut gitu. Tapi kayaknya yang ngebantuin cuma si Nyai ini aja ya? Mini. Ada satu lagi sih sebenarnya. Oh jadi nggak cuma satu ya waktu itu. Dan ini yang bapak bilang gitu, ini tuh dari keturunan mama, dari Tasik katanya, kakek sosoknya gitu. Nah udah gitu, hampir saya nggak kuat. Akhirnya saya ngungsi dulu lah, kabur lah ceritanya, nggak mau ada di rumah. Karena akhirnya saya itu lagi nongkrong di tukang gorengan nih pagi-pagi ngopi kan. Ada tuh orang turun dari mobil terus bilang, Badeka, Pak Ian, Panarosan. Oh saya nggak mau tuh dibilang gitu. Panarosan gitu kan. Nggak, aslinya artinya Panarosan tuh kalau bahasa Indonesianya apa? Paranormal lah. Oh paranormal. Orang yang bisa ditanyain. Nah saya nggak mau lah, nggak terima maksud saya nggak mau gitu. Dia nanya ke saya sendiri, saya bilang nggak tahu, nggak ada di sini mah. Tukang gorengannya gimana tuh? Ketawa tukang gorengannya. Oh, pada nyariin kamu gitu katanya, kata tukang gorengannya. Nah udah gitu, akhirnya saya mulai usaha lah sama teman saya buka angkringan. Karena saya menghindari itu, nggak mau lah gitu, nggak mau di situ lah gitu, nggak mau ada di dunia yang seperti itu gitu. Nah selalu di situ masih, tapi gimana hati saya aja gitu. Kalau misalnya ada yang minta tolong, sayanya mau, saya baru tolongin. Kalau enggak, saya nggak mau gitu sih. Lebih ke situ ceritanya mah lebih ke situ gitu. Tapi berarti udah cukup lama ya? Iya cukup lama lah, lumayan. Dari tahun berapa ya itu? 2017-an. 2017 sampai sekarang nggak kasih makan. Ya, karena saya kan memang niatnya gitu. Iya. Jadi mungkin kalau untuk zaman sekarang ya, di saat masih yang seperti itu ya, mungkin viral ya. Bisa rame. Dulu aja zamannya siapa yang anak kecil itu yang batu geledek, batu petir tuh. Ponari benar. Itu kan juga dulu sempat viral gitu kan gara-gara batu geledek itu. Mungkin Kang Ian tuh bisa jadi seperti itu kali ya. Iya, cuman ya gitulah, kalau terlalu bertentangan dengan hati kan. Awalnya saya nggak percaya gitu, tapi semakin saya nggak percaya, maksud saya itu tuh apa ya, bertentangan aja dengan hati gitu. Karena nggak semua yang saya ucapin itu benar, nggak semua orang yang saya bantuin itu bakal sembuh gitu. Karena tetap aja kembali lagi Pak, akhirnya sama Allah gitu. Makanya disitulah saya berdebatnya gitu, berdebat sama diri sendiri. Dan kalau untuk sekarang itu kan sudah lama banget. Apakah itu si Nini masih ikut atau gimana itu? Ya itu yang kemarin sih nanya masih katanya. Nanya sama temen masih katanya. Terus sempet juga. Nah saya tuh udah lama tuh nggak berinteraksi gitu. Jadi biasanya sih
kalau saya interaksi biasanya sambil ngerokok. Oh, sambil ngerokok. Bareng lah. Rokoknya apa itu, Kang? Bareng ngerokok ya, biasa ngerokoknya rokok zaman dulu kan apa? Gudang garam. Sekarang masih bisa ngeliat yang kayak gitu nggak? Sekarang sih lebih ke enggak sih. Cuman kalau ngerasain itu ya, kalau ngerasain ya. Enggak, mungkin ini ketawa-tawa nih. Iya. Acep ini. Nah, Kayaknya saya kesini nih. iya. Mungkin saya berinding gitu kan. Itu mah makanya kalau ngerasain saya ngerasain. Maksudnya kayak pergi ke tempat yang memang berpenghuni lah, yang makhluk seperti itu saya ngerasain. Jadi lebih ke ngerasain lah. Kadang juga saya kalau ada orang yang niatnya jelek ke saya gitu, saya suka ngerasain oh nggak benar, makanya saya cepet-cepet menghindar lah. ada feeling lah ya berarti. Ada feeling gitu, lebih ke situ sih gitu. Dan itu Kang Ian kan sudah lama ya, sudah nggak berinteraksi. Mungkin bisa kali ya. Mungkin Kang Acep kira-kira nih yang tadi Kang yang cerita kan ada Nini yang selalu ikut. Iya nih. Itu tuh kira-kira dia tuh tetap selalu ada di langkah dia atau gimana itu, Kang? Ya sebenarnya mungkin ya, sorry ya Om Wei. Mungkin karena Kang Asepnya pertama dalam hatinya udah nggak terlalu menerima, tapi sebenarnya masih butuh karena ya namanya orang udah dikasih dari Maha Kuasa, ya butuh. Cuman dalam hatinya ya dari 90% nolak, 10% masih ada lah. Karena takut konsekuensinya ya Kang. Benar. Konsekuensinya pertama mungkin karena capek Karena ngobatin tadi itu ya. Yang kedua karena mungkin ya namanya hidup, namanya iman naik turun ya Kang. Benar. Nah pas lagi turun kesiksa. Nah Gitu. Jadi kalau misalnya gini nih, sempat kejadian nih waktu dulu saya masih anak muda ya gitu. Jadi mau pergi, mau berbuat yang tidak lah, anak muda lah biasa pergi ke bar model gitu. Ada acara sama teman-teman, saya pakai mobil, tiba-tiba copot, knalpot. Jadi ada aja yang dipersulit aja untuk pergi ke tempat itu tuh gitu. Nabrak lah, apalah gitu. Jadi makanya sempat kalau pengen sih ada lagi ya, maksudnya pengen hati itu pengen masih ada. 10%-nya ada, 90%-nya ketakutan. Karena Terus ditambah lagi dia udah lama gak belajar kayak gitu, takutnya capek pertama, yang kedua takut nggak bisa ngontrol. Mungkin yang pertama tadi ketakutan karena Tenang nggak? kita nggak pernah dikasih, ibaratnya didoain yang tadi pertama dibilang kan ya. Karena yang ngedoain kan tetap kita. Benar. Nah makanya imannya juga lagi drop banget gitu. Jadi ya mungkin lagi banyak cobaan kali ya, Kang, ya. Ya lagi banyak cobaan banget lah. Itu sih yang nggak mau tuh saya jadi, yang saya takutin tuh itu jadi saya jual gitu, saya nggak mau. Kebayang nggak sih? Takutnya jadi musyrik juga dan Nah gitu, yang saya takutin itu gitu, karena kayak duduk tekun gitu kan. Duduk bersila ya. Duduk bersila dapat uang gitu, saya nggak mau. Makanya tanpa harus kerja keras kasarnya ngomong, padahal itu keras juga kan, capek juga badannya. Ya cuman beda konteksnya ya. Bener. Gitu. Cuman yang saya lebih takutin sih ke arah sana gitu. Sirik lah jatuhnya. Jatuhnya sirik, jatuhnya kalau saya kan tetap, misalnya saya percaya sama yang di atas, sama Allah. Tapi yang datang ke saya kan takutnya percayanya ke saya gitu kan. Itu yang saya takutin gitu. Makanya kalau ditanya tadi masih ada nggak? Kayaknya masih ada gitu, karena saya sering ngerasa gitu. Berarti Acep kalau di pandangan Acep yang pandangan yang di luar ini kita logika ya, itu ibaratnya dia masih ada di sini selalu ikut gitu. nggak selalu ikut juga sih, cuma mengikuti aja. Jadi yang dinamakan selalu ikut tuh kan berarti di sampingnya terus. Benar, kayak kodam gitu. Ini kan kadang ya pergi kemana. Jadi si Nini ini kadang di waktu dia mau main sendiri dilepasin. Dulu pernah ini ya ke orang-orang buat ngelepasin kayak gitu, tapi copot lagi. Ah gini, ceritanya gini Kang. Soalnya mah kalau saya nanya aja kalau malah jadi marah-marah. Gitu. Gini, sempet gini karena ada bertolak belakang dengan mama saya gitu. Mama saya itu sama, banyak takutnya juga gitu. Takutnya ngasih efek yang negatif.
takutnya Berpikirnya. buat saya berpikirnya kan gitu. Sampai saya diruqyah gitu. Tapi pada saat diruqyah yang keluar bukan itu sih. Nah itu yang kakek itu yang keluar. Oh, yang dari bawaan mamah tadi. Jadi si kakek itu seolah-olah ngikutin apa yang dibacain sama yang ngeruqyah, dia ikutin. Ya, karena Oh, jadi dia lebih pinter ya. Iya, karena katanya si beliau yang punya pesantren dulu di Tasik gitu. Makanya ketika ada yang ngajiin, yang datangnya kakek itu. Nah, saya apa sempat lepas lah. Saya lepasin badan saya, masuk aja. Terserah mau yang mana, masuk aja gitu. Gitu saya. Pernah dicobain gitu. Ada yang ruqyah gitu. Maksudnya orang pinter juga akhirnya bilang, oh ini nggak berdampak negatif ini gitu. Ini tuh justru malah mengingatkan untuk kitanya baik gitu. Cenderungnya mengingatkan kita baik. Makanya ya itu, ketika kalau dibawa ke orang pintar pasti yang nenek-nenek yang datang. Ngapain kamu? Kamu mau ngeluarin saya mau gimana pun nggak bisa katanya gitu. Dan dia bilang begitu. Karena udah nyatu sama susu. Dan dicoba lah sama orang itu, ditantang segala macam, akhirnya nggak bisa. Orang itu pun malah ditatar sama nenek itu. Kamu ini dari sini, ininya ini. Oh, jadi itunya ilmunya ini. tuh ketahuan sama si nenek. Saya tahu gitu katanya. Nah, saya juga kan mana saya tahu dia belajarnya di mana. Nah, tiba-tiba dengan refleks saya cuma bilang, kamu belajar di sini, guru kamu ini, dan itu benar. Oh, jadi benar itu yang dijelasin nenek itu. Terus kata dianya, ya udah, Terus udah aja gitu katanya. Ini mah nggak apa-apa gitu. Nah, cuman kadang nih, jadi sifatnya si nenek itu tuh jahil banget gitu. Maksudnya jahil tuh? Jahil aja gitu. Wah, tingkahnya tuh jahil banget. iya, gue yang Iya, jahil banget lah pokoknya. Kayak ada orang minta tolong, dijailin. Dijailin dalam artian kamu berdoa. itu apa kali dia? Kamu nyender ke sana. Oh, jadi kerjain gitu. Kerjain aja gitu. Saya nggak enak kan gitu. Udah dia minta tolong saya kerjain kan nggak enak gitu. Jadi jahil banget lah gitu. Cuman banyak lah ngebantu saya, maksudnya dalam artian kadang saya bisa bantuin teman saya gitu. Kadang saya suka nantangin gitu, tolongin saya lah gitu. Dan itu maksudnya nggak tahu dia bantuin atau gimana gitu, itu benar gitu. Jadi ini ya, saya itu malah jadi yang penasaran Ayan ya. Gimana ya Acep ya? Karena saya baru dapat dengar cerita yang seperti ini. Dulunya kan beberapa orang juga itu ada namanya Rian, rumahnya di A gitu ya, bisa ngobatin, dan ceritanya yang seperti ini. Kita kan, saya juga baru tahu nih ceritanya yang ini. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga pengen lah ya ngelihat gitu. Seperti gimana sih interaksi dengan ini gitu. berhubung dengan sayanya udah lama banget gitu, karena saya kan sibuk lah gitu, ngurus anak segala macam, kerja benar. Gitu, jadi udah lama banget saya nggak coba berinteraksi gitu. Mungkin tapi, kalau mau dicoba nggak apa-apa. Saya coba, tapi takutnya itu minta yang aneh-aneh gitu. Saya takutnya minta yang aneh-aneh dalam artian ya mintanya yang nggak ada di sini gitu. Ya insya Allah kita juga kalau dia bisa diajak komunikasi, dan kita mudah-mudahan sih dia nggak minta yang aneh-aneh. Kalau cuman minta kopi, pahit mas saya punya. Gitu. Takutnya saya mintanya saya goyang di depan kan nggak mungkin. Gitu. konten gitu, takut. Jadi mungkin ya kalau Kang Ian bersedia gitu, coba biar teman-teman dari Jerry ini gitu. Mungkin ya seperti itu ya. Kalau nyari udah ada. Biasanya juga kan kita kalau di luar tuh kita buat video di luar, tag di luar, karena kan yang sekilas tuh kita hanya merinding gitu kan. Untuk ngelihat yang real itu juga belum ada. Sama paling hanya dimasukin kamu siapa, paling gitu kan. Gitu kan.
Oh ini mah karena mungkin karena udah sering terus udah bisa kekontrol ya ngobrolnya juga enak. Mungkin gitu ya, bisa. Mungkin bisa Ya udah saya coba Coba ya, ya, tapi silakan. saya coba dulu ya. Mudah-mudahan sih masih mau gitu. karena memang ini real nyata ya teman-teman, real nyata Kang Ian ini memang kisahnya yang seperti ini gitu. Saya udah lama banget ini tuh. Mungkin ya silahkan Kang Ian, waktu dan tempat kita persilahkan. Jadi teman-teman Jerry ini mungkin Kang Ian coba berinteraksi dengan Nini yang selalu ngikutinnya waktu itu. Nanti kalaupun memang bisa dipanggil di sini, nanti kita bisa komunikasi sama Nini yang ada di sini ya, bener ya? Nah ini mungkin kita sudah kelihatan ada tanda-tanda ya, coba yang ada tanda-tanda bisa, mungkin bisa langsung diajak komunikasi atau belum kayak gini? Belum ya, memang belum masuk banget ya. Hei. Assalamualaikum nih, Udah lama ya nggak masuk ya Om. mungkin kameramen bisa di ini pakai kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon atuh nih. Nah nih, mangga nih, mangga. Mungkin agak sempit. Ya. Gimana gitu? Iya nih. Nah, marah-marah wae ka saya. Benarnya sih ya, naon manis teh. Nanya bisa nih. Ampura. Mungkin kamera bisa di ini yang ini. Iya, di- ampura aja, ampura. Udah deh. Boleh, Udah boleh. apa nih? Nih. Sampurnamil. Tuh tengah hati. Iya we. Candak. Nih. Ampurannya nih nya da si Kang Ian teh pas lami pisan atuh da teh nyadakan. Korek. Cuma goblok. Oh, da pohoanya ka Allahnya. Oh, Poho ka Allah. Terus iya deh, ieu mah da kumaha seueur keneh budak gitu. Hampurannya Jadi Kang Ian lagi bersama Nini yang selalu ngikutinnya. Parem nih, mangga nih. Nih apal tuh abis sabi. aduh deh ya. Nih kalau Acep Nah, saya bisa nampu aing. Bisa Goblok. tuh. Itu naon mana? Henteu ieu teh sami da abi teh sareng Ian teh dulur ieu teh da. Dulur. Si pernah numpuk. Nya tidak dulur tebih kan. Abi mati panjalu. Seueur ya. berarti Nu kasep anu mana sok bade tah. Sok candakeun ieu candak sok ieu. Nu kasep ieu. Sok. Oh, henteu. sama si Ian. Mungkin anu mana sok nu ieu. Bade nu ieu. Itu bang Cibadoga ini temen. Oh, nu mana atuh ya mah. Kayaknya Siap, ngobrolin ke. Sok. Sok. Nih kalau sama Tengah hati. atau kumaha tuh nih Abi mah tetiasa ngomong Sunda. Ngomong Sunda. Oh, kieu we nih lah. Ini nih teh kamana wae salam ieu teh. Da si Ian nanya baongnya. Dia mah iya nu ka mana wae. Nya da ieu teh kumaha da clear stres atuh. Artos na kamana wae ieu budak teh karunya nuju budak deui dua ieu teh. Utah. Yang budak nggak awewe mah orang tuh cara ngobrol gitu. Dua laki mah minang kurang diajak ulin. Oh, yang laki-lakinya sering diajak main. Iya. Yo, kasep di beki Ya orang kadinya pindah. Oh, pindah ke. Apal urang ge. Tapi ulah ka ditu mending kasihan we karunya nu. Kasihan atuh nih. Tanagana can badag. Nyangke geus itu bisa nanaon kayak pindah orang makan itu kasep. Ya. Ngomong sorangan jeung aing kita akan ngomong. Kan bahasa tengah arti budak teh teh. Bisa bahasa Sunda.
Jadi gini ya teman-teman ya, si Kang Ian tuh punya anak 2. Anaknya 2, yang satu itu perempuan, yang satunya tuh laki-laki ya. Benar. Yang dewasanya tuh Yang laki-laki. cowok. Nah yang perempuan tuh ya karena juga Kang, ini baru juga umurnya saberapa bulan. Tuh, Tapi dan ulah laki mah da seueurnya usia. yang orang tuh beki kak wewe. Itu kenal nih. Rudang kieu. Iya teh kudu ngausahakeun Kang Ian. Kang Ian mah tiasa deui kan ieu teh aya nama digital. Dunia teh digital sadayana. Jantan mun teh nini kalebet teh ieu teh lumayan nambihan penonton kan di dieu. Tuh, banyak jelema nonton Ayeuna mah ningalna teh tinu HP teh kana YouTube eta teh Kang. Teuing we kieu ngomong naon. Kalau tanya saya mas ada. Tos atuh, tong ditarikan nu abi mah. Tenang. Keun moal. Tenang. Desa jalur kene. Kalau iya Kami mah panjang lu saja lu sarkan. kalau iya nih Ima musuh lah ditinggal lah. Gelut wae ieu mah. Tong ditinggal. Si aing mah inget sia. oh inget nih. Astagfirullah. Tapi nih abi mah tos baik nih. Ceulinya ka urangnya. Mohon. Nih. Iya, Eta aya. ieu bawa biak ieu. Nih. Ya, abi bawakeun nya ya. Hiji ya. Bawakeun hiji aki-aki teu tiasa maca Al-Qur'an pangajarkeun ki. Ya nu ieu ya. Jadi ku aing Ajarkeun ieu budak teh baong ya. Geus aki-aki tapi nu tunjung. Iya. Jagongnya. Aki-aki ieu ya. Nu ieu ya. Ajarkeun kumaha cara maca Al-Qur'an sing bener gitu. Ya kemana geus umur ratusan tahun karek asup Islamnya sabaraha poe kesacana gitu. Nyerahkeun pisan. Sok ajarkeun ngaji. Oke, badaminan. Pasihan we jeung ini tah. Badaminan kene nya. Ya, sok. Aing udun aing kopi. Kopi nih. Kopi naon? Udah hidung pahit. Kopi hidung Kopi pahit. hidung pahit, sok. Ya nggak apa-apa boleh kameramen Apa ya? Ida ini mah karena kita bikin real ya. Bener real. Rolling terus aja kamera. Terus mungkin nanti langsung dibuatin. Kopinya kapal api apa kopi Aceh? Nyaho. Kopi Buatin aja. Di hidung Hidung sing pahit. Taton teu. Kayaknya aku Pahit mahal. nih. pahit. Siap. Berarti Ayan lama banget ini ya. Ayam meureun ka 5 tahun ya Kang ya. Nih. Itu cinta teuing. Kadang main lagi ngejaran urang na uai. Kemarin itu nih rencananya. Nah, juga tuh di pengen- bedolku saya jadi daek. Ditinggalian wae. Mesti lah orangnya. pengen silaturahmi tempat ini di Cirebon. Ya kemarin ka ditunya. Mohon, abi teh kemarin ke ditu ini sareng eta. Masih gendut. Mohon. Subuh-subuh. Ini teh aya di ditu. Nah, tuh tadi pas dipanggil teh asupna ka abi wae. Nah, teh kasih Ian langsung. Apa yang embungeun atuh. Oh, atuh asup ka abi maka keadatan. Jadi nininya Panas teuing ya. minta kopi pahit teman-teman. Itu ya ngopi. So. Punten. Awas panas nih. Kopi manginah nu panas. Oh gitu, mohon. Bismillah nih. Oh, sini nih teh baheulana teh berarti tukang narinya. Nyaho maneh. Nyaho atuh. Urang teh ningali baheulana kumaha. Aing penari. Penari. Oh, Terus tukang ngajar-ngajarkeun ya. Prabu Siwangi. Aing teh nyambut nyari. Barogoheun ka aing. Oh, tapi danaina galak-galak teuing atuh kana lain teh. Jadi da rembungeun ka nyai teh. Oh, tidak. Aku juga anak awen mah. Waduh. Isya guys. nempo aing nu goreng patut. Lain nu aing geulis ya. Ini ada baheula mah geulis nih. Hari ayeuna mah ada galak. Lainnya gak bisa geulis deui mah babari. Mana cik ningal. Teu bisa di diseueur mambungeun. Oh. Ulang ke bogohan ka aing bahaya. Iya we si Aki nu tadi ku abi pasihan we tah ajarkeun heula. Mambung ka aki-aki mah. Weh, atuh tadi nu ora embung. Bahaya teh rek nu mana sok.
bantuan Ian atuh Iya cenah tuh nih biar ieu bener deui gawe bener teh. lagi kerjanya nih biar sehat lagi. Tong nyapekeun karunya asup teh. Itu ya budak ieu mah. Geus asup mah saparapat we ulah sadayana. Ya jangan cuma ya. Mun sadayana bubuk awak si Ian. Nek ieu geus pohon deui meureun. Henteu, teu pohoeun. Aya keneh di hatena. Ngan teu apaleun si Ian teh sok main wae engin teh. Ka budakna nu lalaki. Itu apa kan? Teu apaleun da sumputan wae mun si Ian balik mah leungit nya, da kesel ya. Nah ini Nah nyeri hate. ini sareng Acep ya eta kenal gitu nih. Itu Untuk kari. aca pernah panggih urang teh asalna mah pernah. Pernah papanggih dibedol ku urang tapi embung. Pernah panggih kan? Kok jarekan sama nih? Yang ngaranna gejalmi itu aya salepatna. Duh, menjalma tempatna ieu we. Udahna salahnya. Bener mah Gusti. Bener nih. Jadi ini minta tolong Ayannya supaya ya besok bisa baik lagi lah nih. Semangatna tos leungit si Ian teh. Budak ieu anggus ngatong budak ieu mah. Ngatog ge budak ieu mah. Ngatog budak. Ngatog budak ieu mah. Teh nyaho di ditu ge sarua. Kumaha? Jauran budak sih belegug. Jauh. Keun antep cenah we. Cenah heula dengar cadas. Tapi tong lila teuing. Pan geus teh. Ku aing diantep. Ai saya teh apal. Jadi ini sengaja nih biar lama di sini gitu, maksudnya biar si Ian kapok gitu maksudnya gitu nih. Ngatog. Geus lah. Geus ngatog mah. Geus ngatog mah. Eta eling deui ka dieu. Amin. Tapi dah balik deui ka Allah nih. Bener. Yang da jelema mah dikusuk lah karena rasa nyeri. Dengar cadasnya nih ya. Heeh. Mending balik ke pamajikan teu mau naon hakannya. Nih lamun iya nih di budena teh lalaki atau kumaha nih? Iya nu aya di Ya biar naon wae ya. Cek paninggalkeun. Anu galak teu. Aya. Angga cia aing ngambek mah sarua. Euy galak aing. Sarua. Nyalah geus ini kerame ya ngobrol kakaknya. Keramenya ieu ngobrolnya. Berarti iya ramean ieu nih. Kita mau anu lombaan. Jadi tong ngagubugan teu puguh sia teh. Lain ngagubugan pamere. Da geus dipicen ge balik deui kumaha atuh? Teu puguh mah teu manfaat naon. Eta bener hayang mamasihan ka saha we nu daek lah. Nyusakeun sorangan. Nya. Kamari ge micen mah aya meureun cepek mah. Leungit dan henteu teh. Da saya mah moal paehan atuh nu kitu mah jalmi oge atuh. Daya kehirupan jadi piceun we. Angga baik deui marila. Nya. Da tumilarian saha zaman ayeuna mah nu daek nu kana ditu. Anu diajar loba. Bulan aing loba pisan eta. Minta nomor. Tapi abi kemarin tuh minta nomor nih. Kok aing teu dibere atuh. Naon? Hong Kong, Singapura. Cuy, aing mah teu ngarti. Lamun abi mah kemarin minta dibere momongan nih gitu. Pamajikan teh bade berangkat haji gitu nih. Sok doa ke Gusti. Pasti atuh nih. Temen aya cato we. Cato na eueuhkeun. Nya nambahan jadi opat soalnya Apa cato? satu hewan kucing. Eta teh Dan sebenarnya mah selain itu ge ku saacan waktu naki. Nah, eta Pertama saacan waktuna, kedua
Ieu teh aya nu hiji ka hiji aya nu umbungeun nya. Nya. Aya nu umbungeun adian deui nya. Anakan deui astagfirullahalazim. Ciut ya, berkasihan. Heeh, soalnya mun misalkan adik kagaduh deui budak, ke sieuna teh poho kan itu. Ciut. Ciut tanya. Atau abi mah bakalan nyaah tuh. Nih. Nya ana kan urus acana. Siap. Ayeuna we ngerasa ngaleungitnya. Jadi kang baca kieu kumaha ieu. Jadi Nih, Hapunten nih kalau akan terus ku abi mah. besok ngobrol lagi atau nih. kene bangalingan tuh nih jermanya. Sok bade Ya, akan kurang. mangga. Ya kurang di sisi kadang kira terpercaya ke orang. Saya bebeja kalancut nanya. Sisi budak teh sisi diatur ya mah. Acan nggak ada subadag gitu mah. Mau diatur budak teh ya mah. Kumaha karep terangan ya mah. Nanti dikasih tahu deh nih. Kewe abi sok lah. Sok serang asep. Oh pangelingan juga nih. Siap. Muka dajang dulur masih ada elingannya. Tenang. Yang dulur mah. Sok santai, sok Coba. berewih masuk. Ya Sok. Ini nanti disampein. orang yang bantulah. Sok. Siap sok. nih. Bade diantar. Sareng nu ieu. Cekul dong di orang. bisi. Kayak galuan we nya ada orang mah. Kumaha Siap, geuleuh sok, lagi sok, hese sok, ke sok. budak ieu mah oh. Siap. Alhamdulillah. Sok, mangga, sok. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, Jerry tadi Kang Ian sudah coba berinteraksi sama yang selalu ada di ini. Jadi ya, itu ya, saya juga dimarahin dan kita juga pada dimarahin ya. Gitu. Wah, udah lama. Tapi gimana? Agak capek sih Kangen? kalau awalin lagi ya. Karena udah lama banget. Nggak Itu interaksi. udah dari awal podcast. Pegel-pegel. Pengen mau masuk dari tadi Dan ditahan-tahan terus. dan ini saya yang bingung Kang Ian. Jadi yang tadi saya cerita Kang Ian dia selalu ikut, itu kan memang benar saya ngelihat ya sekarang bisa komunikasi. Dan mungkin ketemu sama Acep ini mungkin nggak tahu saya udah pernah atau belum kayak yang akrab gitu loh tadi. Karena waktu itu sempat ketemu ya di Ketemu. tempat kopi ya. Di tempat kopi Dan dia coba untuk manggil. karena waktu itu saya masih sering interaksi lah. Nggak sering sih, maksudnya masih suka lah interaksi gitu. Jadi ketika dia pengen tahu tentang saya tuh saya selalu coba untuk tutupin gitu. Tapi dia coba untuk gali-gali saya gitu. Bener, karena tadi waktu sini ini ditanya itu memang ngapain ada di sini, malah diajak bercanda gitu loh. Gitu. Jadi Memang kalau dia ke orang yang udah tahu itu, kadang dia ingat, kadang dia juga lupa, nggak tahu lah. Kadang ketemu orang yang sama, kadang dia lupa gitu. Pikun. ya wajar mungkin ini ya. Gitu, cuman gitu lah. Oh. Udah lama banget kan, udah lama agak pegel-pegel gitu. Tapi tadi intinya sih yang saya ambil kesimpulan sih dari cerita ini tadi yang ikut ke Kang Ian, dia tuh sempat marah yang pertama karena Kang Ian sudah benar-benar lama lupa. Terus yang kedua itu dia tuh katanya pengen ikut ke anaknya Kang Ian yang laki. Kalau Kang Ian sudah tua, nggak bisa apa-apa dia ngomongnya kayak gitu malah. Wah, itu mah nggak tahu ya, cuman karena kadang ada orang yang sengaja pengen itu susah. Iya. Ada yang nggak pengen tapi punya kesempatan untuk bisa dan punya segimana nantinya aja Sedapatnya gitu. Benar-benar. Karena kalau diniatin kayak gitu malah jadi nggak bener ya Kang ya. Dan karena memang saya sering nyaksiin anak saya yang laki-laki itu suka ngomong sendiri. Kayak dia nyerita sendiri. Jadi kayak ke temen aja nyerita gitu anak saya yang laki-laki itu. Gitu. Oke, berarti mungkin sampai sini ya kita sudah bisa ngobrol sama Tenang ya Kang ya. Kang Ian yang kemarin sempat rame di Kota Bandung sebagai
bisa ngobatin Ahli lah, pananyaan Enggak lah. orang pinter, smart Enggak, people. smart people, enggak lah. Alhamdulillah bisa berkunjung ke Jerry ya. Bisa. Terima kasih ya Kang ya. Iya, Jangan saya juga terima kapok-kapok kasih. aja, Enggak lah. Wah, bahasanya ini keren banget. Makanya makasih banyak buat Kang Ian, terus buat teman-teman Jerry. Nanti juga kita bakal ada video yang belum kita tayangin ya. Tayangin ya, nanti kita adalah beberapa kali cuplikan-cuplikan Keluar gitu. Oke. Terima kasih ya untuk semua penonton Jerry, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan jangan lupa di subscribe ya Like, channel ini, Subscribe. like sama komen. bunyiin loncengnya juga jangan lupa. Benar. Terima kasih untuk menonton. Berarti ini cukup lama ya, Ya. salah satu cuplikan yang cukup lama. Terima kasih, jangan sampai di skip. Oke, mungkin bisa langsung di ini aja, ditutup aja ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Yuk, Pamit. pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Jerry Jelajah Misteri.